Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Rumah Belajar Hamasah ya. Nah, hari ini kita bahas soal lagi, yaitu soal-soal termodinamika. Ya, ada hari ini kita bahas dua soal dulu ya. Nomor 1, nomor 2. Oke. Ya, kita langsung aja mulai dari yang nomor 1. Nomor 1, suatu gas dalam wadah silinder tertutup mengalami proses seperti pada gambar. Ini gambarnya. Tentukan usaha yang dilakukan oleh gas pada proses, ya sorry, jelasin dulu gambarnya ya. Ini diagram PV ya, P pressure, tekanan, V volume. Ini gas membentuk suatu siklus, membentuk segitiga, itu dari posisi A, keadaan A ke keadaan B, terus ke keadaan C, balik lagi ke keadaan A begini. Ini ada angka-angkanya, puncaknya tekanannya 300, di bawahnya 100, volume minimalnya 25, volume maksimalnya 100 liter. Nah, pada proses gas ini ada ditanyakannya apa? Yang A, proses tentukan usaha yang dilakukan oleh gas untuk proses A ke B. Dari A ke B usahanya berapa, lalu proses B ke C, dari B ke C usahanya berapa, kemudian dari C ke A usahanya berapa, lalu keseluruhan siklus ini dari A, B, C sampai ke A lagi itu menghasilkan usaha berapa joule gitu. Demikian pertanyaannya. Ya, langsung aja kita jawab ya. Ya, kita bahas ya soal nomor 1. Jadi ini prosesnya, saya gambarkan lebih detail lagi ya. Dari A ke B ke C balik lagi ke A. Nah, pertanyaannya kan yang pertama usaha dari proses dari keadaan A ke keadaan B yaitu WAB. Oh, ini harus dirubah dulu ya, maaf sebentar. Nah, begini. Jadi WAB-nya berapa? WAB, WBC, WCA berapa? WAB dulu. Nah, dari A ke B kalau digambarkan itu prosesnya isobarik ya. Ini susah nggak, Pak? Nah, gitu aja. Ini P, ini V. Dari A menuju B. Ini isobarik karena tekanannya konstan. Usaha itu setelah dijelaskan usaha adalah luas. Luas grafik PV begitu. Nah, usaha kalau di sini usahanya kan usaha dari A ke B, berarti WAB. Nah, luasnya yang mana kalau A ke B? Yaitu luas yang dibentuk oleh garis AB di apa ya? Ditarik ke bawah ke sumbu X-nya atau ke sumbu V-nya gitu. Jadi saya gambarkan begini. Nah, bagian yang diarsir inilah yang dimaksud luas untuk menghitung usaha di sini ya. Nah, jadi luas ini nanti teman-teman menghitungnya adalah menghitung luas yang diarsir ini begitu. Ini kan mudah aja ya. Bentuknya kan segi 4, panjang kali lebar aja begitu. Jadi panjangnya dari bawah ke atas ini panjangnya yang nilainya, oh ini belum tulis ya, maaf, sampai lupa tuh. Ini 300 sini ya, 300. Nah, di sini. Jadi ini nilai ukurannya 300 di sini. 300, panjangnya 300, lebarnya dari sini ke sini kan, ini lebarnya adalah dari 25 ke 100, 75 ini lebarnya 75 liter kan. Kalau yang ini 300 kilopascal ya, yang vertikalnya, yang panjangnya begitu.
Nah, ini adalah 75 liter. Nah, jadi usaha dari AKB adalah luas PV, yaitu bagian yang diarsir yang saya hitamkan ini. Jadi WAB sama dengan gimana ya? Sini aja ya. Jadi WAB itu adalah luasnya panjang kali lebar. Sama dengan panjangnya 300 kilopascal. Kilo itu kan kilo itu 1000 ya. Jadi saya tulis dulu gini, kira 300 kilopascal dikalikan lebarnya 75 liter. 75 liter. Nah, dalam fisika satuan yang digunakan ya harusnya MKS ya. Jadi dari kilopascal nanti harus dirubah dulu ke pascal. Dengan 300 kilopascal ini, kilo itu kan 1000 ya. Jadi 300 kilopascal adalah 300.000 pascal atau 300 kali 10 pangkat 3. Jadi ini 300 dikali 10 pangkat 3 dikalikan, ini liternya harus dalam satuan meter kubik, berarti 75. Nah, dari liter ke meter kubik kan harus dikali dulu 10 pangkat min 3. Gitu ya. Tuh. Jadi ini yang hitungnya begini. Betul nggak? Betul ya? Begini ya. Nah, ini kan dicoret nanti ya. Yang 10 pangkat 3 dicoret dengan 10 pangkat min 3 habis. Jadi sisanya adalah 75 kali 300. Sama dengan 22.500 ya. 22.500 apa satuannya joule. Begitu. Itu adalah usaha dari proses A ke B. Nah, kita lanjutkan. Berikutnya adalah usaha dari proses B ke C. Ke C. Ini adalah grafik proses dari B ke C. Kita lihat, teman-teman lihat. Ini kalau di sorry atau gini dulu ya. Nanti WBC itu WBC adalah sama ya, luas kurva apa ya, kurva PV atau diagram PV-nya begitu. Nah, luas yang mana? Ini kan dari B ke C. Nanti luasnya itu luas yang ditarik dari garis BC ini ditarik ke bawah ya, yang saya arsir. Yang ini. Nah, ini teman-teman lihat bentuknya trapesium ya. Ya, trapesium, nanti hitung luas trapesium berarti begitu. Jadi sama dengan luas trapesium. Luas trapesium itu kan kalau di pelajaran SD gitu, A tambah B kali T bagi 2 itu kan. Nah, kita kembali ke pelajaran SD ya. Apa-apa. Nah, dari gambar trapesium tadi, ini A-nya yang pendek, yang panjangnya itu B, kemudian T-nya itu yang ini dari 25 ke 100 ya. Rumusnya begini kan. Luas A tambah B kali T bagi 2. Nah, tapi perlu diingat, teman-teman ingat, lihat panahnya ini ke kiri, dari B ke C itu ke kiri, maka usahanya negatif. Kenapa negatif? Karena volumenya menyusut dari 100 ke 25. Kalau volumenya memuai dari 25 ke 100, usaha akan positif. Tapi kalau volumenya menyusut dari 100 ke 25 jadi lebih kecil, berarti usahanya negatif. Nah, di sini berarti usahanya harus diberi tanda negatif ya. Negatif. Minus A tambah B per 2 kali T. Ya, setelah itu teman-teman hitung aja ya. WBC sama dengan minus dalam kurung A-nya itu tadi 100 ya. Dan ini kan 0 ke 100. 100 apa? 100 kilopascal. 100 kilopascal ditambah B-nya 300 kilopascal ya. Per 2 begini. Kalikan tingginya itu 75 tadi, 75 liter.
Lanjutkan, tapi ini satuannya masih kilopascal ya, yang ini ya. Yang ini kilopascal, yang ini kan liter. Nah, nanti dirubah satuannya menjadi pascal dan meter kubik. Jadi sama dengan yang ini dulu 100 sama 300, 400 bagi 2 jadi 200 ya. Minus dalam kurung 200 kilopascal dikalikan 75 liter, atau dalam meter kubik itu 75 kali 10 pangkat minus 3 sama dengan minus 200 kali 10 pangkat 3 pascal kalikan 75 kali 10 pangkat min 3. Ini meter kubik ya. Nulisnya mana? Penuh layarnya. Meter kubik. Cukup ya, cukup begitu. Kita hitung aja. Nah, ini kan dicoret nih. Ini dicoret 10 pangkat min 3, 10 pangkat 3 habis, tinggal 200 kali 75, nanti kasih minus. Jadi sama dengan minus 15.000 joule. Itu adalah usaha dari proses B ke C. Berikutnya yang ditanyakan adalah usaha dari proses C ke A ya. Nah, ini. Nah, ini sebetulnya prosesnya terjadi pada volume tetap ya, atau isohorik. Nah, sudah dipelajari kalau isohorik itu volumenya 0 ya. Nah, jadi WCA. Nah, bisa kalau kita gambarkan dengan grafik begini kan. Ini V, ini P, dari WCA kan begini. Nggak ada luasnya sebetulnya. Kalau ditinjau dari luas pun 0. Jadi ini usaha atau luasnya ya. Yang usaha ini 0. Nggak untuk luas tertentu. Atau kalau menggunakan rumus P delta V di sini misalnya, yaitu tekanan kalikan perubahan volume. Tekanannya berubah, tapi perubahan volumenya nggak ada di sini. Ini tetap nilainya 25 kan. Nah, tetap aja karena perubahan volumenya 0, jadi usahanya 0. Begitu. Itu adalah usaha pada proses dari C ke A. Nah, setelah itu ditanyakan usaha total ya. Untuk menghitung usaha total, ini bisa teman-teman hitung menggunakan usaha tadi kan dari total itu dari proses A ke B, B ke C, dari C ke A. Nah, jadi usaha total itu bisa dihitung dengan menggunakan dengan menghitung usaha dari A ke B ditambah dengan usaha pada proses dari B ke C, ditambah juga dengan usaha pada proses dari C balik lagi ke A. Bisa. Atau teman-teman bisa juga menggunakan konsep usaha total sama dengan luas total kurva ini gitu. Itu juga bisa ya. Nah, jadi nanti di mana di sini cukup nggak ya? Saya tulis aja. Boleh juga W total dari proses ABC ke A lagi itu kan ini sama dengan luas kurva. Luas kurva yang mana? Yaitu luas yang ini. Saya gambar lagi begini. Nah, kurvanya kan untuk segitiga ya. Itu kan. Nah, luas yang ini. Luas yang diarsir ini. Ini luas total keseluruhan siklus yang untuk segitiga gitu. Nanti kan setengah kali alas kali tinggi. Ini kan tingginya apa ini? Ya T aja gitu ya. Ini T kan tingginya segini, yang selisihnya dari angkanya tadi 300 kilopascal, kemudian bawahnya 100 kilopascal. Terus ini alasnya kan. Nah, alasnya di sini ini 25, ini ke sini adalah 100. Yang ininya 75 gitu. Setengah kali alas kali tingginya juga bisa. Tuh, kita coba cek dulu pakai menghitung usaha total menggunakan nilai usaha yang sebelumnya dihitung tadi ya. Jadi ini W total sama dengan WAB-nya itu berapa tadi? 22.500 ditambah WBC-nya minus ya. Minus 15.000 tambah 0 gitu. Sama dengan 7.500 ya. 7.500 joule. Ya.
Itu menggunakan usaha dari proses demi prosesnya WAB tambah WBC tambah WCA. Nah, usaha total bisa juga dihitung menggunakan luas total yang ini. Kita coba ya. Harusnya kalau betul perhitungannya jawabannya sama 7.500. Usaha total sama dengan luas ya. Luas itu kan setengah, luas segitiga setengah kalikan alas kali tinggi. Sama dengan setengah, alasnya itu 25 ke 175 liter, dirubah ke meter kubik. 75 liter itu kan kalau ke meter kubik kali 75 kali 10 pangkat min 3 ya. Meter kubik. Kalikan lagi tingginya, ini 200 kilopascal. Dirubah ke pascal menjadi 200 kali 10 pangkat 3. Pangkat 3 pascal. Tuh. 10 pangkat min 3, 10 pangkat 3 kan dicoret. 75, ini 200 bagi 2, 100. 100 kali 75 ya jadi 7.500 sama dengan 7.500 joule. Nah, ternyata sama, berarti perhitungan kita betul ya. Alhamdulillah. Ya, itu nomor 1, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, berikutnya nomor 2. Rasio pemampatan suatu mesin diesel adalah 15:1. Ini pemampatan. Ini kan ruang pembakaran ya. Awalnya volume gasnya besar, nanti ditekan sampai volume gasnya kecil. Volume gas, perbandingan volume gas yang di sini dan di sini 15:1. Rasio pemampatan suatu mesin diesel adalah 15:1, yang berarti setelah pemampatan volume gas menjadi 1/15 dari volume awalnya. Jika tekanan awal P1 sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 pascal dan suhu awal T1 300 Kelvin, di sini tekanannya 1,01 kali 10 pangkat 5 pascal dan suhunya 300 Kelvin. Tentukan tekanan akhir P2 dan suhu air T2. Jadi tekanan di sini berapa, suhu di sini berapa. Begitu ya. Udara atau gas yang ada di dalam ruang pembakaran ini dianggap sebagai ideal dengan konstanta Laplace. Oh, ini salah ya, bukan C ya. Salah ketik ya. Gamma itu ya. Fontnya salah. Ini maksudnya gamma, ini salah. Gamma sama dengan 1,4 ya. Dan proses terjadi secara adiabatik. Jadi kalau ada adiabatik ini ada gammanya nanti. Nah, itu kita jawab ya. Jadi di sini ditanyakannya ini. Tekanan dan suhu di sini. Kita jawab. Jadi ini ya, yang pembakaran mesin diesel. Ini piston kan? Ini silinder pembakaran. Jadi piston ini bisa bergerak bebas naik turun ke atas dan ke bawah. Nah, ini piston naik turun, gerak ke atas ke bawah terus. Nanti ini ada apa? Batang penghubung, nanti dari gerak naik turun begini dirubah menjadi gerak rotasi yang menggerakkan mesin begitu. Nah, proses intinya itu kan ketika ini memuai, volume ruang pembakaran ini memuai karena pistonnya bergerak ke bawah, bahan bakar lalu dan campuran dengan udara masuk ke sini untuk dibakar. Nah, dibakarnya gimana? Jadi setelah bahan bakar dan udara masuk ke sini, ini ditekan ya, benar-benar ditekan sampai kuat sekali tekanannya. Dari sini keadaannya berubah jadi ke sini. Jadi pistonnya bergerak ke atas, tekan terus. Ini volumenya menyempit, gasnya kan kalau ditekan volume menyempit, tekanannya bertambah, suhunya bertambah. Nanti saking panasnya, saking besarnya suhunya, bahan bakar di sini akan terbakar sendiri, akan memuai lagi, yang akan menggerakkan mesin gitu. Nah, proses intinya di sini yang disebut kompresi ya. Jadi ketika bahan bakar dan udara masuk lalu ditekan oleh piston sehingga terbakar dengan sendirinya karena saking panasnya dan saking kuat tekanannya. Ini terbakar meledak. Nah, di sini. Ini proses pembakarannya. Ya, kita ke perhitungannya. Ini kan mula-mula volumenya V1 ya. Suhunya T1 300 Kelvin. Tekanan awalnya P1 1,01 kali 10 pangkat 5 pascal. Ketika sebelum dikompresi. Setelah dikompresi, volumenya menjadi V2
tekanannya ditanyakan, P2 berapa, dan suhu pada keadaan keduanya berapa. Itu pertanyaannya. Nah, proses ini terjadi secara adiabatik ya. Adiabatik itu proses perubahan gas dari sini ke sini yang terjadi tanpa adanya kalor yang diberikan ke sistem atau kalor yang keluar dari sistem. Di sini kan kejadiannya tidak dipanaskan dari luar gitu. Jadi ya kita sebut proses ini adiabatik. Pada proses adiabatik terdapat persamaan ini hubungan antara suhu dengan volume ya. T2 kalikan V2 pangkat gamma min 1 sama dengan T1 kali V1 pangkatkan gamma min 1. Dengan gamma tadi adalah konstanta Laplace yang nilainya 1,4 ya. Nah, nanti kan yang akan dicari itu T2. Jadi yang bagian yang ini, nah yang ini dipindah ruaskan aja. Ini kali pindah jadi bagi. Maka T2 sama dengan V1 pangkat gamma min 1. Ini yang pindah ruas jadi dibagi V2 pangkat gamma min 1 kalikan T1. Nah, V1 V2-nya kan pangkatnya sama gamma min 1, boleh digabungkan menjadi V1 dibagi V2 dalam kurung pangkat gamma min 1 kalikan T1. Masukkan angkanya, tadi di soal rasio kompresinya kan 15:1 ya. Berarti V1 per V2-nya adalah 15:1. Dipangkatkan gamma min 1, 1,4 min 1 kalikan suhunya 300. Sama dengan 15 pangkat 0,4 kalikan 300. Ini dibantu dengan kalkulator gitu. Bisa hasil akhirnya adalah 886 Kelvin. Nah, kalau ingin ke derajat Celcius nanti tinggal dikurangi 273 ya. Jadi suhu pada keadaan kedua ini adalah 886 Kelvin dikurangi 273 menjadi 613 derajat Celcius. Demikian ya. Nah, ini dari suhu awalnya 300 Kelvin, kalau ke Celcius kan 27 ya. Jadi sebelum kompresi suhunya 27 derajat Celcius, setelah dikompresi suhunya jadi sangat tinggi ya, 613 derajat Celcius. Ya, pertanyaan berikutnya adalah tekanan ya. Tekanan pada kondisi 2. Tekanan. Nah, dari jawabnya gimana? Bisa diambil dari rumus ini. Rumus jadinya ada, tapi kita turunkan biar lebih paham. Karena paham jadi terasa lebih seru nanti ya. Nah, kalau cuma ngapalin kan keseruannya kurang gitu. Nah, walaupun nanti boleh langsung dipakai rumus cepat, cuma kita berusaha pahami rumusnya. Jadi ini balik lagi tadi V2 pangkat gamma min 1 itu begini, bentar. Jadi dari rumus yang saya tandain ini, saya tulis lagi T2. Nah, V2 pangkat gamma min 1 itu kan V2 pangkat gamma dibagi dengan V2 pangkat 1 gitu. Cuma kalau 1 pangkatnya tidak ditulisnya begini. Sama dengan ini T1. V1 pangkat gamma min 1 itu adalah V1 pangkat gamma dibagi dengan V1. Nah, T per V ini ada itunya kan, bisa dihubungkan dengan persamaan gas ideal ya. Jadi V2-nya saya pindahkan ke sini saja biar lebih cocok, biar lebih enak itu menganalisanya. Nah, begini. Ini juga sama. Nah, T per V itu adalah NR kali P ya, atau di sini saya tuliskan dulu. Nah, di sini. Cukup ya. Kan persamaan gas ideal itu adalah PV sama dengan NRT. Nah, ini gimana kalau T per V? T per V sebetulnya, bukan per V ya. T per V. Ya, maka T per V itu adalah T per V itu adalah P dibagi NR. Maka yang T2 per V2 itu boleh dituliskan menjadi P2 dibagi NR. Yang ini. Berarti yang ini. Yang T2 per V2 berdasarkan ini boleh dituliskan menjadi P2 dibagi NR dikalikan V2
pangkat gamma sama dengan T1 per V1 adalah P1 dibagi NR. Kalikan V1 pangkat gamma. Gitu. Ini kan dua ruas kiri dan kanan ini NR bisa coret aja. Coret. Tuh. Maka ini ada menghasilkan persamaan yang baru gitu. Jadi nanti P2 V2 pangkat gamma sama dengan P1 V1 pangkat gamma. Nah, ini persamaannya. Ya, tadi kan P1 V1 pangkat gamma sama P2 V2 pangkat gamma. Tukar aja. Jadi yang P2 V2 pangkat gammanya ditulis di kiri ya. Jadi kanan ke kiri, kiri ke kanan gini sama aja. Nah, karena kita akan mencari P2. Biar lebih enak tulisnya. Masukkan aja. Berarti P2 tekanan keadaan 2. P2 kalikan V2. Oh ya, gini dulu. Berarti ini P2 sama dengan P1 kalikan V1 pangkat gamma. Ini V2 pangkat gamma kan pindah ruas. Jadi bagi ya, kali jadi bagi. Jadi ini V2 pangkat gamma. Atau sama dengan P1 V1 pangkat gamma, V2 pangkat gamma. Gammanya sama, jadi digabungkan aja. Jadi P1 kalikan V1 dibagi dengan V2 dipangkatkan gamma. Begitu. Lanjutkan, masukkan angkanya. Jadi P2 sama dengan P1-nya tadi ya, masih ada 1,01 kali 10 pangkat 5. 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal kalikan V1 bagi V2 di keterangan di soalnya tadi adalah 15 per 1 ya. 15 per 1 dipangkatkan gammanya 1,4. Nah, nanti yang 1,01 kali 15 pangkat 1,4 itu hasilnya adalah 44,8 ya. Hasil akhirnya adalah tekanan pada keadaan kedua P2 sama dengan 44,8 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, demikian. Jadi kita lihat pada mesin diesel sebelum kompresi tekanannya 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Setelah kompresi itu tekanannya menjadi 44,8 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi ini setelah dikompresi tekanannya naik sampai sekitar 45 kali ya. Nah, itu tekanan yang sangat tinggi yang menyebabkan bahan bakarnya terbakar dengan sendirinya. Demikian. Ya, pada pertemuan kali ini pembahasannya cukup sampai di sini ya. Nanti kita lanjutkan lagi untuk pembahasan soal yang lainnya yang lebih seru lagi. Ya, alhamdulillah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.